silakan terus gerakan ini, gerakan itu. Vietnam sedang bersiap membeli Su-57M1. Jika ini benar-benar terjadi, maka satu hal tidak bisa dihindari. Langit ASEAN akan berubah menjadi arena pertarungan jet generasi kelima. Singapura dengan F-35, Indonesia dengan KAAN, dan Vietnam dengan Sukhoi Su-57. Ini bukan lagi soal siapa punya jet paling banyak, tapi siapa yang paling cepat membaca dan menghancurkan lawan dalam hitungan detik. Dan jika diadu dengan F-35 Singapura, atau nanti dengan KAAN TNI Angkatan Udara, mana yang lebih kuat dan mendominasi peperangan siluman? Peta kekuatan, 3 arah, 1 tujuan. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada pola yang mulai terlihat jelas. Singapura bergerak paling cepat. Mereka sudah memastikan kehadiran F-35, jet tempur dengan sistem sensor dan jaringan tempur paling canggih saat ini. Indonesia mengambil jalur berbeda, bukan sekadar membeli, tapi ikut membangun masa depan lewat program KAAN bersama Turki. Langkah ini tidak instan, tapi membuka pintu kemandirian teknologi. Dan sekarang, Vietnam mulai masuk ke permainan. Dengan finalisasi rencana akuisisi Su-57M1, mereka tidak sekadar memperkuat udara. Mereka mencoba mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. 3 negara, 3 strategi, tapi satu arah yang sama, menuju dominasi udara generasi kelima. Siapa paling mematikan? Jika ketiganya benar-benar beroperasi, pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya kompleks. Siapa yang paling gahar? Singapura dengan F-35 unggul dalam satu hal krusial, kesadaran situasional. Jet ini bisa melihat, mengolah, dan membagikan informasi secara real time. Artinya, dalam banyak kasus, musuh bahkan belum sadar sudah terkunci. Vietnam dengan Su-57M1 menawarkan pendekatan berbeda, lebih agresif, lebih cepat, dan lebih fleksibel dalam pertempuran jarak dekat maupun jauh. Jika F-35 adalah pemburu senyap, maka Su-57 adalah predator yang siap mengejar. Sementara Indonesia dengan KAAN adalah kuda hitam. Belum terbukti, tapi punya potensi besar. Jika berhasil dikembangkan optimal, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga pemain yang menentukan arah teknologi. ASEAN mulai tertekan. Masuknya jet generasi kelima bukan sekadar upgrade, ini adalah lompatan besar. Dan lompatan ini menciptakan tekanan. Malaysia, Thailand, hingga Filipina akan menghadapi kenyataan baru, bahwa jet generasi sebelumnya tidak lagi cukup. Karena dalam skenario nyata, yang terlihat duluan akan kalah duluan. Inilah yang disebut keunggulan teknologi absolut. Dan tanpa itu, keseimbangan kekuatan akan bergeser dengan sangat cepat. Simulasi. Jika langit ASEAN memanas, jika ketiga jet ini benar-benar bertemu dalam konflik, maka pola perangnya akan berubah total. F-35 kemungkinan besar mendominasi fase awal, deteksi lebih dulu, serangan lebih dulu, tanpa banyak terlihat. Namun jika jarak mulai menutup, Su-57M1 menjadi ancaman serius. Kecepatan dan manuvernya bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Sementara KAAN akan sangat bergantung pada bagaimana sistemnya berkembang. Jika matang, ia bisa menjadi penyeimbang. Jika belum, ia akan tertinggal. Disinilah satu hal menjadi jelas, perang udara modern tidak lagi ditentukan oleh satu jet, tapi oleh sistem yang mengelilinginya. Siapa yang akan menguasai langit? Jika ditarik garis waktu dalam jangka pendek, Singapura berada di posisi paling siap. Dalam jangka menengah, Vietnam bisa menjadi penantang serius. Dan dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi menjadi pemain yang paling menentukan. Karena ini bukan sekadar soal membeli kekuatan, tapi membangun masa depan. Dan ketika jet generasi kelima mulai mendominasi ASEAN, satu hal menjadi pasti. Langit Asia Tenggara tidak lagi sekadar ruang udara, tapi medan pertempuran teknologi paling kompleks di dunia.